semua, saat ini kami dari grup 10 akan membagikan hasil dari proyek kedua kami dalam mata kuliah Introduction to Entrepreneurship Paralel B. Dalam proyek kedua kali ini, kami akan membahas tentang as-is dan juga to be berdasarkan hasil interview kami bersama dengan Bar and Bar Hashi Restoran. Kalau gitu, langsung aja kita bahas lebih dalam. Hi everyone, sekarang kita dari seksi perkenalan yaitu group profile. So first of all, let me introduce myself. Nama saya Valerie Lawrence Magdalena Peters dan saya adalah koordinator dari grup 10. Sekarang ini saya berada di tingkat 2 semester 4 dan jurusan saya adalah accounting. Sekian perkenalan dari saya. Now let's meet our team members. Halo, perkenalkan nama saya Givensi Yunita Pangalila. Saya adalah member dari grup 10. Nah, pada saat ini saya berada pada tingkat 2, lebih khususnya semester 4, dan saya mengambil jurusan akuntansi. Hai, perkenalkan nama saya Alois Kristantiana Sambo. Saya berperan sebagai member di dalam grup 10 ini. Saya mengambil jurusan akuntansi dan pada saat ini saya berada pada semester 4, tingkat yang kedua. Halo semua, perkenalkan nama saya Rachel Juliana Wulan Sumampo, biasa dipanggil Rachel. Saya adalah salah satu anggota dari grup 10 Introduction to Entrepreneurship dan sekarang saya adalah mahasiswa tingkat 2 jurusan akuntansi di Universitas Kerabat. Halo, perkenalkan nama saya Tenesia Christine, biasa dipanggil Eca atau Cae. Saya adalah member dari grup 10. Saat ini saya berada di tingkat 2 semester 4 dengan jurusan akuntansi. Nah, jadi kalian udah kenal kan sama anggota kelompok kami dan juga koordinator dari grup 10 ini. Jadi salam kenal guys. Nah, sekarang kita tiba pada business profile. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian profile dari restoran Jepang yang kami interview ini, yaitu profile dari Bar and Bar Hashi. Di sini kami akan menjelaskan mulai dari siapa sih owner dari Bar and Bar Hashi ini, lalu di mana sih letak dari Bar and Bar Hashi ini berada, juga bagaimana atau seperti apa bisnis area dari Bar and Bar Hashi ini. Nama restoran yang kami interview adalah Hashi. Nama restoran Hashi itu sendiri berasal dari Jepang. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, itu memiliki dua arti. Yang pertama, sumpit, dan yang kedua, jembatan. Jadi, Hashi melambangkan alat makan orang Jepang dan juga jembatan yang mempresentasikan penghubung menjembatani Jepang dan Manado melalui makanan. Nah sekarang kita kenalan dulu yuk sama owner dari Bar and Bar Hashi. Sebenarnya siapa sih owner dari Bar and Bar Hashi ini? Nah salah satu ownernya adalah Kak Jonathan Kanter dan juga Kak Clarissa Kemur. Nah, sekarang kita masuk pada business address dari Hashi. Jadi, restoran Hashi ini terletak di kawasan Megamas, tepatnya di Cafe Container, Blok 3D1, nomor 9, Jalan KH Abdurrahman Wahid, Manado. Nah, lokasi dari Hashi ini sendiri bisa dibilang strategis karena berada di dekat lokasi perkantoran dan perbelanjaan. Selain dari itu, Hashi sendiri memiliki cabang yaitu Bar and Bar. Nah, Bar and Bar ini terletak di Jalan Flamboyan nomor 10, Sario, Kota Baru. Berbeda dengan Hashi, makanan yang dijual di Bar and Bar ini mengandung pork dan lard. Tempat ini juga cukup sering dikunjungi oleh banyak orang. Bisnis area dari Bar and Bar Hashi ini sendiri adalah Bar and Bar Hashi bergerak dalam bidang kuliner, khususnya kuliner khas Jepang, di mana mereka menjual makanan khas Jepang seperti yang dapat kita lihat dalam menu mereka ada ramen, udon, dan makanan-makanan khas Jepang lainnya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan as-is dari Hashi sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok
kami based on interview yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan owner dari Hashi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bisnis canvas model dari Bar and Bar Hashi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari assets ini secara detail. Untuk customer segment dari Hashi sendiri, Hashi ini secara umum target marketnya adalah keluarga. Tapi hal ini itu tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang ada di sekitar Hashi ini untuk makan di Hashi, seperti contohnya orang-orang kantoran dan lain-lain. Tentunya juga Hashi ini bisa juga untuk para pencinta ramen yang ada di Manado. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai value proportions. Nah, value proportions dari Hashi ini, Hashi sendiri ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ramen dan produk-produk makanan yang digunakan Hashi ini bukanlah produk franchise, tidak seperti restoran-restoran Jepang atau restoran ramen di Manado pada umumnya. Nah, Hashi ini dia mengolah dan membuat makanan, ramen, dan produk-produk mereka itu secara homemade atau buatan sendiri. Dan juga Hashi ini mempunyai staff dan juga chef yang sudah terlatih. Seperti contoh, chef utama yaitu ownernya sendiri itu sudah terlatih. Dan juga Hashi ini dia sangat menjaga relasi atau hubungan dengan customer melalui sosial media. Itulah yang membuat mereka unggul dan kualitas mereka terjamin. Nah, saat ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu channel. Nah, berbicara tentang channel, di sini kita berbicara tentang bagaimana Hashi berinteraksi dengan para customernya atau dengan para pelanggannya. Bukan hanya melalui tempatnya, tetapi bagaimana Hashi berkomunikasi dengan mereka untuk meningkatkan kesadaran daripada target market mereka. Hashi ini memiliki dua cara untuk berinteraksi dengan customernya, yaitu yang pertama ada offline store atau makan secara langsung di restorannya, dan yang kedua ada online melalui sosial media. Nah, bagaimana cara Hashi berinteraksi secara offline melalui offline store? Nah, di sini caranya adalah mereka akan menghidangkan makanan khas Jepang. Nah, rasa dari makanan khas Jepang ini yang akan disampaikan kepada pelanggan dari Hashi ini, dan rasa khas makanan Jepang ini yang akan menjadi nilai untuk ditawarkan kepada pelanggan Hashi ini, dan diharapkan akan meningkatkan kesadaran diri dari target market mereka tentang restoran Hashi ini. Selain rasa, penampilan dari makanan yang disajikan itu juga harus menarik perhatian dari target market. Oleh karena itu, melalui online atau dengan platform sosial media, sudah ada akun Hashi yang digunakan Hashi untuk membagikan info-info terupdate dari restoran itu sendiri, seperti nomor telepon restoran, jam-jam operasional dari Hashi, dan juga menu-menu yang tersedia dari restoran tersebut. Dan juga Hashi mengevaluasi pendapat-pendapat dari sosial media tersebut agar mereka bisa memaksimalkan pelayanan mereka. Dan juga masih banyak interaksi-interaksi yang dapat mereka lakukan melalui online dalam platform sosial media. Untuk customer relationship dari Hashi sendiri ini mereka melakukan sesuatu yang dapat membangun hubungan yang baik dengan customer Hashi, mulai dari promosi-promosi yang dilakukan di sosial media, seperti contoh di platform Instagram mereka memberikan info-info terupdate mengenai menu-menu di Hashi, dan juga mereka sering memberikan giveaway untuk menarik customer dan membuat customer ini lebih tertarik untuk makan di Hashi. Seperti contoh beberapa bulan yang lalu, bulan Februari,
tepatnya di hari Valentine, Hashi mengadakan giveaway untuk 5 orang pemenang, yang hadiahnya mereka bisa makan di Hashi bersama dengan keluarga mereka ataupun ngedate bersama pasangan di Hashi. Untuk revenue streams dari Hashi, Hashi ini usahanya menjual berbagai produk makanan Jepang atau Japanese food seperti ramen dan lain-lain. Jadi sudah jelas bahwa revenue yang akan didapat oleh Hashi ini tentu saja berasal dari hasil penjualan makanan dan minuman yang mereka buat. Selain itu, ada pendapatan lain juga yang mereka terima, yaitu dari para investors. Nah, investor di sini itu adalah silence partnernya Hashi. Key resources, Hashi mempunyai 2. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu original homemade ingredients dan bukan franchise. Biasanya di restoran-restoran lain, mereka membeli bahan makanan atau produk dari luar dan menjualnya kembali di restoran mereka. Tetapi itu tidak berlaku untuk Hashi. Hashi sendiri, dia membuat dan mengolah makanan dan bahan-bahan makanan mereka itu from scratch. Jadi dari awal mereka mengolahnya sendiri. Seperti contohnya, mungkin di restoran lain mereka menjual mie atau menjual ramen itu dengan membeli ramen atau mie cepat saji dari restoran lain atau biasa disebut instan dan dijual kembali di restoran mereka. Tetapi tidak dengan Hashi. Mereka 100% membuat bahan-bahan makanan mereka secara original. Jadi sudah bisa dipastikan produk yang mereka jual itu handmade dan homemade. Dan itu juga adalah ciri khas dan daya tarik sendiri untuk Hashi. Untuk yang kedua ada trained chefs. Nah, selain ingredients, Hashi sendiri ini dia memiliki trained chefs atau chef-chef yang sudah terlatih. Ini tentu saja menjadi pilar utama bagi Hashi untuk tidak mengecewakan customer Hashi dan juga chef-chef yang sudah terlatih dan sudah diakui mampu untuk menjadi chef. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan key activities dari Hashi. Nah, untuk key activities dari Hashi ini, Hashi sendiri belum melakukan pengembangan makanan di luar masakan Jepang atau Japanese food. Mereka masih fokus kepada pengembangan dan pemaksimalan makanan khas mereka, yaitu Japanese food. Untuk saat ini mereka masih fokus kepada pengembangan dan pemaksimalan resep-resep makanan mereka dan juga profesionalitas dari staff dan chef mereka. Mereka juga sekarang fokus terhadap pemaksimalan servis mereka. Untuk staff dan chef mereka itu melakukan training untuk mengupgrade skills dari chef dan staff mereka. Dan juga untuk bahan-bahan makanan yang mereka gunakan itu adalah bahan-bahan yang fresh dan juga berkualitas tinggi. Untuk servis sendiri, mereka memaksimalkan servis mereka dari hasil feedback yang diberikan oleh customer. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan key partners dari Hashi. Nah, untuk suppliers di sini, suppliers ini berperan sebagai pemasok bahan-bahan untuk Hashi, terlebih khusus bahan-bahan mentah untuk makanan dari Hashi. Nah, Hashi mempunyai suppliers. Yang pertama, suppliers lokal, yang berarti barang yang dikirim atau yang diambil dari dalam Manado. Dan yang kedua ada suppliers luar Manado, yang berarti barang yang diambil itu di luar dari kota Manado atau di luar dari Pulau Sulawesi. Nah, untuk supplier dari luar Manado ini mungkin akan memakan waktu yang lebih banyak atau lebih lama untuk sampai ke Hashi karena dia dari luar pulau. Untuk partner yang kedua ada silence partner. Nah, untuk silence partner dari Hashi ini dia berarti para investor. Nah, para investor ini mereka tidak mengambil bagian atau tidak mencampuri secara langsung urusan operasional keseharian dari Hashi seperti menentukan menu, menentukan desain dan lain-lain. Tapi para investor ini mereka mengambil bagian di dalam proses pendanaan.
Mereka biasanya akan memberikan dana untuk Hashi untuk diinvestasi, dan juga mereka akan menerima laporan-laporan dari Hashi dan juga akan mengadakan meeting bersama-sama dengan Hashi untuk melihat bagaimana proses perkembangan dari Hashi dan juga proses penggunaan dana yang sudah mereka berikan sebelumnya. Kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu cost structure dari Hashi. Nah, di sini kita akan membahas cost apa saja yang dikeluarkan oleh Hashi. Yang pertama ada gaji staff. Nah, gaji staff ini adalah salah satu hal yang diprioritaskan oleh Hashi karena Hashi ini dia sangat memperhatikan karyawan mereka dan juga Hashi ingin kompensasi dengan baik bagi karyawan mereka. Kedua, ada bahan-bahan mentah. Nah, ada bahan-bahan yang dibuat sendiri oleh Hashi seperti ramen dan lain-lain, tapi juga ada bahan-bahan yang mereka ambil dari supplier. Contohnya adalah bahan-bahan mentah. Tiga adalah sewa tempat. Nah, Hashi sendiri saat ini menyewa tempat untuk mereka beroperasi. Lokasi mereka saat ini ada di kawasan Megamas, Cafe Kontainer Blok 31D, nomor 9, Jalan KH Abdurrahman, Manado. Terakhir atau yang keempat adalah biaya listrik. Nah, selain biaya untuk menyewa tempat, biaya listrik ini masuk ke dalam cost dari Hashi karena listrik ini salah satu unsur penting untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, jadi mereka ini harus membayar listrik untuk membuat usaha mereka ini tetap lancar. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Tubi sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, Tubi ini kami buat berdasarkan hasil analisa dari SI sebelumnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo simak pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas pembahasan Tubi channel. Nah, untuk channel ini kami ingin menambahkan online store karena online store atau penjualan di online store saat ini sedang tren, terlebih khusus di tengah pandemi seperti ini. Nah, online store ini membuat para customer itu lebih nyaman dan juga lebih dipermudah karena mereka kalau ingin berbelanja di Hashi tidak perlu datang langsung ke toko atau ke restoran Hashi, tetapi mereka bisa langsung menggunakan handphone mereka dengan membuka online shop atau online store dari Hashi, memesan makanan mereka, menunggu, dan pada akhirnya makanan itu akan diantarkan langsung ke tempat mereka berada. Online store kami ini bisa diakses dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui aplikasi penyedia seperti Grab dan Gojek. Nah, keuntungan dari aplikasi penyedia ini bagi customer adalah para customer bisa menikmati promo-promo yang tersedia di dalam aplikasi tersebut, dan tentunya promo-promo itu di luar promo toko yang kami berikan. Dan kedua adalah melalui official website toko kami. Nah, para pelanggan ini bisa memesan melalui website official kami, dan keuntungan yang mereka bisa dapati itu makanan mereka akan dibuat lebih cepat dan juga pengantaran makanan mereka itu lebih cepat. Untuk Tubi revenue streams dari Hashi sama seperti as is yang sudah kita bahas sebelumnya, Hashi ini dia mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan makanan Jepang dan minuman yang mereka buat. Juga mereka mendapat pendapatan lainnya, yaitu dari para investors atau para silent partner yang memberikan mereka dana untuk diinvestasikan. Nah, sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok kami, kalau misalnya kelompok kami yang menjadi pemilik dari Hashi ini, kami akan tetap melanjutkan program-program yang sudah dijalankan sebelumnya, yaitu menjual makanan dan minuman dan juga mendapat pendapatan dari para investors. Tapi kami juga akan menambahkan program yang lain untuk menambah pendapatan, yaitu program rent. Jadi di sini kami akan menyediakan satu tempat
yang bisa disewakan kepada pelanggan yang mungkin mempunyai event. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye.